Kalau dari Lesti justru dia minta doa atau minta dukungan ke kita, terus ya kita juga mengasih semangat sama dia juga sempat khawatir juga ya. Lagu itulah yang mengangkat namanya dia bisa gitu menang di acara itu karena lagu tersebut. Ingat perjuangan Dede sama Bapak dulu, kita sampai hujan-hujanan, sampai naik turun gunung. Mudah-mudahan buat Dede, buat anak bunda yang manis, kamu menjadi anak yang hebat, mampu melewati fase ini dengan baik dan sempurna, meskipun ada sedikit geronjalan yang nggak enak. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Dia tuh nggak mungkin menang kalau bukan karena lagu kering-kering. Coba bukan lagu itu, nggak mungkin menang. Dia tuh menang karena lagu kering-kering gitu. Hei Mbak Baju Hijau, lu tahu nggak? Emang lu kira kalau orang menang itu karena lagunya? Itu efek kesekian-sekian lagu itu. Yang pertama sekali adalah satu, suaranya harus bagus, harus merdu, harus cocok itu suara. Kayak Lesti tuh suaranya merdu banget ya kan. Harus pintar membawakan lagu ya. Harus serasi, ton tidak lari-lari ya. Penampilan oke, mimik wajah waktu membawain lagu oke. Pokoknya semua dinilai, bukan karena dari lagu aja Mbak. Mau lagu sebagus apa aja, kalau pembawaannya, kalau suaranya tidak bagus, anyep kagak juara Mbak. Mbak Baju Hijau, jangan bikin gua trauma pakai baju hijau deh. Ya, jangan asal-asal deh. Ya, kalau ngomong lain kali agak-agak mikir yuk. Malu loh. Masa gara-gara lagu kering-kering Lesti menang? Kan itu kompetisi bukan sekali Mbak nyanyinya. Berkali-kali ada babak penyisihan, ada semifinal, ada final, ada bla 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 bla. Dan itu nggak mungkin aja. Masa lagu kering mulu dibawain? Ya nggak mungkin lah. Dan gue belum pernah loh lihat Lesti waktu di Indosiar itu bawa lagu kering-kering. Kayaknya yang lain-lain deh bawain lagu kering. Lesti tuh nggak ada bawain lagu kering-kering Mbak. Mbak Baju Hijau, sini ketemu gue, mau gue pilok bajunya. Mau nggak gue pilok? Jadi warna hitam, Mbak. Hah? Jadi menurut kalian siapa yang salah dengan berita ini? Nah, jadi baru-baru ini Lesti Kejora itu dilaporin sama si pencipta lagu karena mengcover lagunya itu tanpa seizin si pencipta lagu. Gue sih nggak mau menyalahkan ya, karena zaman sekarang itu banyak banget pencipta lagu yang akhirnya buka suara dan menuntut hak mereka pada saat penyanyi membawakan lagu-lagunya mereka. Ya nggak bisa disalahkan juga sih. Cuma sayangnya kenapa sih nggak kayak dulu? Dulu itu kan banyak banget orang yang mengcover lagu, akhirnya lagunya yang tadinya nggak kedengeran nih, nggak terlalu terkenal, akhirnya jadi terkenal. Lagu yang udah terkenal, semakin terkenal. Harusnya menurut gua itu, para pencipta lagu itu dan si penyanyi itu bekerja sama. Dan seneng nih si pencipta lagu. Nah urusan si penyanyi ini akhirnya mendapatkan pundi-pundi atau uang dari hasil coverannya dia, yaitu ya sebenarnya punya rezeki masing-masing ya. Kalau nggak karena si penyanyi ini menyanyikan lagu itu, belum tentu si lagunya jadi terkenal. Bener nggak? Gue yakin banget, mungkin saat ini orang-orang yang ingin menjadi penyanyi atau penyanyi sekalipun itu akan takut untuk manggung, untuk bawain lagu siapapun. Akhirnya apa? Industri musik di Indonesia ini jadi lemah. Nggak kayak dulu lagi. Karena dulu itu semakin banyak orang yang nyanyiin lagu kita, ya dulu kan gue juga, ya adalah walaupun nggak terkenal, gue ngeband juga dan ciptain lagu. Malah pada saat lagu gue dinyanyiin pengamen atau orang lain, itu gue senangnya minta ampun. Karena apa? Berarti lagu gue easy listening, lagu gue enak, bisa diterima orang-orang. Nah, ayolah sekarang tuh damai-damai aja. Ya kan, penyanyi sama pencipta lagu, harusnya tuh kalian tuh saling support. Kalau lagunya terkenal, penyanyinya terkenal, semuanya kan jadi enak. Udahlah, nggak usah ada yang ribut-ribut lagi. Enjoy sama karya. Masa zaman sekarang masih aja ngeributin kayak ginian. Karena kalau kayak gini-gini terus, orang jadi takut untuk berkarya. Makanya udahlah, mari kita damai. Oke? Lesti Kejora. Kalau kita berbicara bahwa yang dituntut oleh Yoni Dores karena banyak sekali orang-orang yang meri-upload gitu ya, meri-upload ke YouTube, lalu dia ingin menuntut Lesti Kejora, yang menurut saya itu adalah sebuah hal yang salah alamat. Secara hukum, secara konteks hukum pun itu tidak dapat dituntut. Kondisinya adalah begini. Lesti Kejora membawakan lagu tersebut di dalam sebuah acara, yang mana acara-acara tersebut juga
tentunya ada penyelenggara. Harusnya penyelenggara lah yang melaksanakan kewajibannya kepada si pencipta. Di sana ada sebuah kalau kita bicara performance right, maka hak untuk mempertunjukkan ini kepada halayak ramai. Yang dipertunjukkan adalah si Lesti Kejora itu sendiri, karena Lesti Kejora diundang oleh si penyelenggara datang ke sebuah acara, dia menyanyikan lagu tersebut. Nah, kalau seandainya sampai diupload di YouTube, kita harus lihat YouTube tersebut, akun tersebut punya siapa? Siapa yang mendapatkan nilai ekonomis dari uploadan atau unggahan video tersebut gitu. Ini kan sebenarnya menjadi dilematis begitu. Kadang-kadang yang buat agak menggelitik gitu adalah banyak pencipta yang tidak sadar diri gitu ya. Pencipta lagu yang tidak sadar diri. Dia ingin menuntut haknya dia, tetapi dengan cara-cara yang menurut gua justru tidak beretika, tidak memahami bagaimana struktur. Lesti Kejora sedang diguncang prahara, guys. Duh, kasihan loh dia. Ada-ada saja ya orang mau mensomasi karena dia membawakan lagu. Cuma Lesti yang disomasi atau dilaporkan. Ada apa ini? Kasihan ya. Pokoknya tenang aja, saya yakin kamu punya pengacara yang handal. Peraturan di dalam organisasi musik tersebut itu harus jelas dulu. Seperti apa, yang hanya menyanyikan dapat berapa persen, atau harus bayar berapa persen. Intinya ke sana aja, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Udah, kalau memang butuh royalti atau segala macam kan tinggal dibicarakan, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Kalau menurut saya sih begitu gitu, karena kan memang ujung-ujungnya duit kan gitu loh. Walaupun memang kita di dalam apapun itu harus saling menghargai, yaitu kalau kita menyanyikan ya harus soan dulu, harus kita izin dulu dan sebagainya. Mungkin ya saya nggak paham nih, karena yang namanya lagu di mana saja terus kita suka dengan lagu itu pasti nyanyi. Saya juga suka nyanyi kok, walaupun suara saya pas-pasan. Nanti saya disomasi lagi, aduh. Tapi mungkin ini karena dijadikan single atau cover lagu, saya nggak tahu deh. Maka itu yang dijadikan istilahnya bahan tembak orang gitu, bahwa itu merupakan komersil. Nah, kita nggak tahu nih. Tapi yang jelas ya, ini dulu deh, dirapihkan dulu peraturannya, bagaimana sanksi-sanksinya seperti apa. Janganlah main lapor-laporan. Harusnya ini dulu dong, ditegur dulu secara baik-baik, dibicarakan dulu gitu, jangan main lapor. Kan nggak mungkin juga lah seorang Lesti mangkir gitu, bener gak sih guys? Nah gitu, nih banyak nih Lesti lover nih pasti nih, ya kan gitu. Masalahnya bukan cuma di dunia nyanyi, di dunia pendidikan aja kalau kita main terobos kan juga memang ada sanksinya guys gitu loh. Cuma ya kita kan harus ada peringatan lah gitu, peringatan pertama, peringatan kedua, nah peringatan ketiga kalau tidak diindahkan ya baru melakukan pelaporan gitu loh maksudnya. Bener gak? Setuju gak? Nah, jangan-jangan nanti saya nyanyi walaupun suara saya pas-pasan disomasi pula. Udah deh, pokoknya semangat terus ya. Mudah-mudahan Lesti jangan pantang menyerah. You are the best. Istilahnya buatlah sesuatu bijaksana dalam pengambilan keputusan ini. Dan saya rasa apapun yang dilakukan olehmu pasti berdampak positif untuk kehidupan kamu tentunya. Benar nggak sih guys? Nah, jangan dihujat loh saya loh. Intinya saya membela yang benar. Oke, dan sesuatu yang edukasi gitu, karena tidak semuanya yang disampaikan dan dilihat oleh manusia itu semuanya benar dan semuanya salah, nggak gitu. Jadi kita harus meluruskan. Oke, ya. Salam. Yoni Dores habis kesabaran lihat sikap Lesti Kejora, saya manusia bukan nabi. Yoni Dores, sosok pencipta lagu yang melaporkan Lesti ke Polda Metro Jaya, akhirnya muncul secara langsung ke publik. Yoni Dores meluapkan kekecewaan kepada Lesti karena tak meminta izin menyanyikan lagu-lagunya di YouTube. Yoni Dores yang kemudian mengetahui lagu-lagunya dinyanyikan Lesti Kejora tanpa izin dan mendapat royalti atas hitsnya lagu tersebut menghubungi sang biduan. Ada 2 somasi, kita menunggu reaksi tapi tidak ada sama sekali. Setelah itu kita diamkan, kata Yoni Dores ditemui di Modern Tangerang pada Jumat 23 Mei 2025. Yoni Dores juga masih menunggu respon Lesti Kejora sampai 3 bulan. Namun karena kala itu ia tak mendapat jawaban, saudara Dedi Dores tersebut menggandeng pengacara. Saya manusia bukan nabi, rasanya menunggu gini amat. Habis itu saya sama layar
Coba kita laporin, kata Yoni Dores. Sayang, meski sudah dilaporkan, Lesti Kejora tak langsung memberikan respon. Saya merasa dianggap enteng sama Lesti, padahal niatnya mau konfirmasi, kata Yoni Dores. Bahkan sebelum sampai ke sini pun Yoni Dores juga sudah menempuh jalan ke publisher. Pak, ini Lesti ada izin gak? Katanya enggak, kata sang musisi. Yoni Dores juga sudah mengantongi bukti dari pihak publisher sehingga ini pula yang dijadikan dasar kuat melaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan pelanggaran hak cipta. Jadi sebenarnya semua ini saya menunggu jawaban dari Lesti, kata Yoni. Sementara itu, Yoni Dores menunggu jawaban Lesti Kejora secara langsung. Sang biduan melalui pengacaranya Sadrak Seksuadi memberikan respon. Salah satu poinnya adalah akan mencari tahu akar masalah atas laporan Yoni Dores terhadap kliennya. Dengan asas praduga tidak bersalah, kami masih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga masih mempelajari apa yang menjadi dasar pelaporan oleh saudara Yoni Dores, jelas Sadrak Seksuadi. Tim kuasa hukum Lesti Kejora menghimbau ke semua pihak agar tak mengembangkan opini liar dari apa yang dilaporkan oleh Yoni Dores ke Polda Metro Jaya.